Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahma Rina Wijayanti, dosen Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video yang digunakan sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Materi disajikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berupa penyampaian materi perkuliahan kepada mahasiswa. Interaction berupa interaksi antara dosen dan mahasiswa selama proses belajar mengajar. Assessment berupa penilaian selama kegiatan perkuliahan. Mata kuliah yang saya ampu yakni Akuntansi Keuangan Menengah dengan kode mata kuliah AKP 30701 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa semester 3 Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang standar akuntansi yang digunakan untuk pelaporan informasi keuangan, membuat laporan keuangan, hingga memahami informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, terkait konsep dan prinsip akuntansi. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang latar belakang perkembangan akuntansi, mendokumentasikan data, mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan akuntansi, dan mengidentifikasi kesalahan pencatatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan, menganalisis kebijakan akuntansi dengan standar akuntansi yang berlaku, menginterpretasikan laporan keuangan, dan menemukan solusi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Materi pembelajaran. Standar akuntansi dalam pelaporan akuntansi keuangan, konsep dasar akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi, laporan fungsi keuangan, dan laporan arus kas, akuntansi dan nilai waktu dari uang, kas dan piutang, penilaian persediaan, perolehan dan pelepasan aset tetap, penyusutan, penurunan nilai dan deflasi, dan aset tak berwujud. Sistem pembelajaran secara klasikal di dalam kelas, pembelajaran dengan tatap muka atau luring. Metode pembelajaran dengan perkuliahan yang memiliki bobot 2 SKS kuliah. Metode ceramah, kuliah interaktif, dan diskusi. Sistem penilaian dengan basis evaluasi aktivitas partisipatif dengan bobot 35%, dengan basis kognitif atau pengetahuan, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%, maka totalnya 100%. Referensi yang digunakan Kieso Wegan Warfield Intermediate Accounting IFRS Edition, penerbit Wiley. Kieso Wegan Warfield Akuntansi Keuangan Menengah edisi IFRS, penerbit Salemba 4, Muhammad Faisal Arif dan Anwar serta Nanda Ayu Wijayanti, Akuntansi Keuangan Menengah 1 berbasis PSAK, penerbit Salemba 4. Berikut ini adalah sesi perkuliahan yang telah
saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di minggu kelima mata kuliah akuntansi keuangan menengah dengan topik laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Nah, di sini adalah capaian pembelajaran mata kuliah di semester ini terkait mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri terkait konsep dan prinsip akuntansi. Yang kedua, mampu menguasai pengetahuan tentang latar belakang perkembangan akuntansi, mendokumentasikan data, mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan akuntansi, dan mengidentifikasi kesalahan pencatatan. Kemudian capaian yang ketiga, mampu menyusun laporan keuangan, menganalisis kebijakan akuntansi dengan standar akuntansi yang berlaku, menginterpretasikan laporan keuangan, dan menemukan solusi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Cukup banyak ya capaian pembelajaran di mata kuliah akuntansi keuangan menengah ya. Nah, untuk topik laporan posisi keuangan, kemampuan akhir yang diharapkan oleh rekan-rekan semua ini, jadi diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan dan batasan dari laporan posisi keuangan. Kemudian mampu mengidentifikasi klasifikasi utama elemen-elemen apa saja dari laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan konsep laporan arus kas dasar. Jadi selain laporan posisi keuangan, kita ke laporan arus kas. Dan selanjutnya adalah mampu menjelaskan kegunaan dari laporan arus kas. Selanjutnya yang dimaksud dengan deskripsi dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah ya. Deskripsi pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang standar akuntansi yang digunakan untuk pelaporan informasi keuangan. Dan juga nanti kalian akan belajar membuat laporan keuangan hingga memahami informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Jadi itu deskripsi dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini. Kemudian dari sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajarannya akuntansi keuangan menengah dengan kode 30701 itu nanti kita akan belajar secara klasikal. Jadi seperti ini ya, kita belajar dalam kelas dan dilakukan dengan tatap muka secara langsung, luring ya, bukan lagi menggunakan media daring. Kemudian metode pembelajarannya. Nah, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS kuliah, jadi 20. Kalian hanya akan menempuh secara klasikal kuliah 2 SKS ya di dalam kelas. Kemudian dilakukan dengan metode kuliah dan juga secara ceramah, jadi perkuliahannya dengan ceramah secara delivery dari saya selaku pengajar, kemudian ke Anda selaku mahasiswa. Kemudian juga dilibatkan dengan partisipasi interaktif. Ada partisipasi interaktif ya, ada interaksi dari Anda selaku mahasiswa, baik antar mahasiswa ataupun dari saya ke Anda. Kemudian nanti juga ada diskusi baik secara kelompok. Nah, diskusi dilakukan secara kelompok ya. Ini metode pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Nah, sistem penilaiannya dibagi dua, jadi aktivitas partisipatif, yaitu case method. Nah, ini akan disesuaikan dengan materi tiap minggunya ya, disesuaikan dengan konsep pembelajarannya apa. Nah, ini bobotnya 40%. Kemudian secara kognitif atau pengetahuan, yang pertama adalah tugas, itu bobotnya 10%. Kemudian nanti setelah
Setiap tengah semester ada ujian tengah semester ya, dengan bobot 20%, kemudian UAS ujian akhir semester 30%. Jadi totalnya ada 100% penilaian yang akan dilakukan di mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini. Oke, selanjutnya ini laporan posisi keuangan. Dari konsepnya laporan posisi keuangan, ada yang bisa memberikan penjelasan? Oh, cukup banyak yang paham ya. Oke, ini saya mau tunjuk temannya salah satu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hadran Learis Subrian. Saya ingin menjelaskan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu adalah ringkasan dari kondisi sebuah aset, kewajiban, dan ekuitas suatu bisnis atau perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan konsep laporan posisi keuangan ya, tepat yang sudah disampaikan temannya tadi. Jadi laporan posisi keuangan yang disebut juga dengan neraca itu salah satu unsur dari laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan atau laporan posisi keuangan salah satunya ya dulu disebut dengan neraca, ini yang paling familiar. Nah, nama lainnya sekarang berdasarkan PSAK yang terbaru itu adalah laporan posisi keuangan. Jadi salah satu unsur dari laporan keuangan yang menggambarkan tentang posisi keuangan di suatu entitas itu disebut dengan laporan posisi keuangan. Nah, kegunaannya apa di laporan posisi keuangan? Kegunaannya yang pertama menganalisis tingkat laba yang diterima. Jadi kita akan mengetahui sejauh mana keuntungan yang diterima perusahaan. Kemudian mengetahui tingkat resiko dan arus kas yang akan terjadi di masa depan. Nah, selanjutnya bisa juga untuk menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan entitas atau perusahaan. Nah, kemudian batasan. Jadi batasan laporan posisi keuangan itu ada di aset dan liabilitas yang dilaporkan dengan biaya historis, bukan nilai wajarnya. Dan yang kedua, penentuan item yang dilaporkan itu juga biasanya dengan judgement dan estimasi. Klasifikasi atau elemen laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan itu dilaporkan dalam 3 elemen penting, ya kan? Apa saja misalnya? Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sudah banyak yang tahu ya. Dan ini adalah persamaan dasar akuntansi, persamaan akuntansi dasar ya. Jadi di laporan posisi keuangan ada 2 sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan yang tampak itu. Sisi kiri itu adalah kelompok aset dan di sisi kanan adalah kelompok liabilitas dan ekuitas. Baik, selanjutnya aset. Jadi identifikasi laporan posisi keuangan yang pertama adalah aset. Jadi kalian mendapat manfaat ekonomi ya, yang mungkin terjadi di masa depan, diperoleh dan dikendalikan entitas. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan yang dimaksud dengan aset sesuai dengan pemahaman yang kalian pahami? Oh, cukup banyak yang tahu ya ini. Mungkin dari sebelah sini. Perkenalkan, saya Irwanya Dewi Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset. Aset yaitu manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Terima kasih. Oke, itu penjelasannya
terkait dengan aset ya. Jadi sesuai dengan yang tadi disebutkan temannya ya, bahwa aset itu berarti manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas atau organisasi, dan biasanya itu diterima karena ada manfaat ekonomi yang didapat oleh transaksi di masa depan. Nah, itu merupakan penjelasan dari aset. Selanjutnya, identifikasi laporan posisi keuangan yang kedua selain aset. Di sisi kanan kita menyebutnya dengan nama liabilitas. Nah, mungkin ada yang bisa berpartisipasi yang dimaksud dengan liabilitas. Cukup banyak juga. Mungkin dari sebelah tengah sini ya. Baik, perkenalkan, saya Rizky Amelia. Di sini saya akan menjelaskan terkait liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada perusahaan yang bersangkutan. Biasanya letak liabilitas ini berada di sisi sebelah kanan bersama dengan catatan ekuitas. Nah, liabilitas sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu long term liability atau disebut liabilitas jangka panjang, dan short term liability atau liabilitas jangka pendek. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan liabilitas. Jadi ada pengorbanan yang harus dibayarkan. Biasanya karena kewajiban yang harus dibayar ini juga dibagi menjadi dua ya, ada kewajiban jangka panjang dan juga kewajiban jangka pendek. Seperti yang disebutkan temannya tadi, ada liabilitas dan juga ekuitas ya. Mungkin ada yang mau berpartisipasi lagi terkait dengan pemahaman ekuitas. Cukup banyak juga. Mungkin dari sebelah sini ya. Perkenalkan, nama saya Reza Agustin. Ekuitas itu merupakan selisih antara aset dan kewajiban, di mana selisih tersebut itu merupakan hak pemilik dari suatu entitas. Dalam ekuitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada modal saham, yaitu jumlah lembar saham yang diterbitkan kemudian dikalikan dengan nilai nominal. Yang kedua ada modal treasury, yaitu saham yang diperoleh atau dibeli kembali. Terima kasih. Jelas juga penjelasan dari temannya terkait dengan ekuitas ya. Jadi selisih antara aset dan juga liabilitas itu disebut dengan ekuitas. Modal ya, ekuitas itu. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya Rehan dan Helmi di sini akan menjelaskan mengenai 3 elemen dari laporan posisi keuangan dari PT Gudang Garam. Yaitu terdapat 3 elemen. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga ekuitas. Aset sendiri terdiri dari beberapa akun. Contohnya yang pertama yaitu kas dan setara kas, dan yang kedua yaitu piutang usaha. Selanjutnya yaitu liabilitas dan ekuitas yang akan dijelaskan oleh teman saya Helmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Sedangkan di liabilitas ada utang usaha dan liabilitas sewa. Sedangkan kalau yang di ekuitas itu ada modal saham dan tambahan modal disetor. Oke, saya kembalikan lagi ke teman saya. Baiklah, sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami bertiga. Saya kembalikan ke Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Baik, terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Mungkin ada lagi kelompok kedua yang ingin menambahkan terkait identifikasi laporan posisi keuangan.
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada yang mau berpartisipasi lagi? Oh, mungkin dari sebelah sana ya. Silakan kelompoknya Mbak Tri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan itu adalah sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, di mana posisi keuangan yang sudah dijelaskan tadi itu terdapat dari persamaan dasar akuntansi yang merupakan aset sama dengan liabilitas ditambah dengan modal. Di sini kami membawakan contoh laporan posisi keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada laporan keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu laporan keuangan posisi keuangannya dibedakan menjadi 3 ya, ada aset, liabilitas dan ekuitas. Jadi di klasifikasi pertama ada aset. Ada aset, klasifikasi pertama yaitu aset lancar. Ada liabilitas dan ekuitas. Di klasifikasi pertama yaitu aset ada kas dan setara kas. Di klasifikasi liabilitas ada utang bank jangka pendek. Dan di klasifikasi ketiga yaitu ekuitas ada saham biasa. Sekian penjelasan dari kami tentang laporan posisi keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu dosen. Baik, silakan aplausnya buat temannya yang satu. Ya, jadi identifikasi laporan posisi keuangan tuh seperti ini ya. Di sisi kiri ada aset, di sisi kanan ada maksudnya di sisi kanan ada aset, di sisi kiri ada liabilitas dan juga ekuitas. Kesimpulan, jadi capaian pembelajaran yang diharapkan tercapai, kalian bisa memahami dari 4 macam capaian pembelajaran yang ada di depan ini. Mulai dari kegunaan dan batasan dari laporan posisi keuangan, kemudian identifikasi laporan posisi keuangan itu apa aja, lalu konsep laporan arus kas ya, bisa membedakan dari 3 aktivitas, hingga yang terakhir kenapa kita butuh memahami laporan arus kas. Selanjutnya di sini ada studi kasus, yakni dari referensi jurnal yang sudah saya tulis dengan judul Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. Mungkin nanti bisa kalian browsing lagi ya studi kasus terkait laporan keuangan yang sudah dipublikasikan baik di artikel jurnal ataupun proceeding. Selanjutnya untuk tugas minggu depan, silakan kalian membuat resume di materi selanjutnya yang terkait dengan akuntansi dan nilai waktu dari uang.
Resumnya dikerjakan secara individu dan dikumpulkan minggu depan. Oke, dari yang sudah saya sampaikan ini mungkin ada pertanyaan. Oke, cukup ya, tidak ada. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan gambaran sesi perkuliahan dari video pengajaran di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yang saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran kinerja pengajaran yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.